Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran yang pertama kita untuk kelas 11. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah terkait tentang hakikat penciptaan manusia yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78, dan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30-32, dan surah Az-Zariyat ayat 56, serta hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. Ananda sekalian, nanti setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan Ananda mampu membaca ayat yang ada di dalamnya dengan tajwid yang benar dan mampu menerjemahkannya dengan benar. Kemudian Ananda juga diharapkan dapat memahami kandungan yang ada di dalam ayat maupun hadis tersebut, dan kemudian menganalisa ataupun menganalisis kandungan yang ada di dalam ayat dan hadis tersebut. Dan terakhir, sangat diharapkan Ananda mampu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis tersebut. Baik Ananda sekalian, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan melafalkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat penciptaan manusia. Pembahasan pertama, kita lihat Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 12-14. Mari kita baca bersama dan sekaligus kita terjemahkan per kata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh telah kami ciptakan manusia, min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfah, kemudian kami menjadikannya air mani. Fi qararin makin, yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Tsumma khalaqnan nutfah 'alaqah, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Fa kasawnal 'idhama lahma, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Adapun maksud yang terkandung dalam surah Al-Mu'min ayat 12-12 adalah menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai unsur pertamanya, proses perkembangan dan pertumbuhannya di dalam rahim, sehingga menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Pada ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Sulalatin min tin. Selanjutnya, pada ayat 13, dengan kekuasaannya, saripati yang berasal dari tanah itu dijadikannya menjadi nutfah atau air mani. Dalam istilah biologi, air mani seorang laki-laki disebut sel sperma, dan air mani wanita disebut sel telur atau ovum. Ketika keduanya bertemu dalam proses konsepsi atau pembuahan, maka kemudian tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang wanita. Selanjutnya pada ayat 14 dijelaskan, ketika berada di dalam rahim seorang wanita tersebut selama kurun waktu tertentu, yaitu 40 hari nutfah, berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah.
Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula atau 40 hari alaqah berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu selama kurun waktu tertentu atau 40 hari berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging. Dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Yaitu kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Proses penciptaan manusia yang telah dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 tadi diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik, kita baca dan kita terjemahkan bersama hadisnya. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi', telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan Waqi'. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair al-Hamdani wa labdu lahu, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Umair al-Hamdani dan lafaz ini miliknya. Haddatsana Abi wa Abu Muawiyah wa Waqi' qol, telah menceritakan kepada kami bapakku dan Abu Muawiyah dan Waqi' mereka berkata, Haddatsana al-A'masyu an Zaid bin Wahb bin an Abdullah qala, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Zaid bin Wahab dari Abdullah, dia berkata, Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia seorang yang jujur menyampaikan dan berita yang disampaikannya adalah benar. Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, sesungguhnya seseorang manusia mulai diciptakan dalam perut ibunya arba'ina yauman, setelah diproses selama 40 hari. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqah misla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Tsumma yakunu fi dzalika mudghah misla dzalik, lalu menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Tsumma yursalul malak, setelah 40 hari berikutnya, Allah pun mengutus seorang malaikat. Wayanfukhu fihi ruh, untuk menghembuskan ruh ke dalam dirinya. Wayu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Bikatbi rizki, dengan menetapkan rizkinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syaqiyun aw sa'id, dan sengsara atau bahagianya. Walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguh ada seorang darimu yang mengerjakan amal perbuatan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga jarak antara dirinya dan surga hanya 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, namun suratan takdir rupanya ditetapkan baginya. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha, hingga ia mengerjakan amal perbuatan ahli neraka dan akhirnya ia pun masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, ada pula orang yang mengerjakan amal perbuatan ahli neraka hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira', hingga jarak antara ia dan neraka hanya 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, namun suratan takdir rupanya ditetapkan baginya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, hingga kemudian ia mengerjakan amal perbuatan ahli surga dan akhirnya ia pun masuk dalam surga. Kita lanjutkan pembahasan tentang hakikat penciptaan manusia yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 78. Mari kita baca dan terjemahkan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan dia memberimu pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, dan hati nurani. La'allakum tashkurun, agar kamu mau bersyukur. Adapun penjelasan makna kandungan ayat dalam surah An-Nahl ayat 78 ini erat kaitannya dengan makna
dari surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuasaan dan kasih sayang Allah, manusia dibekali dengan atribut pelengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Atribut-atribut tersebut ialah berupa 3 unsur penting dalam proses pembelajaran bagi manusia, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal pikiran. Dalam ayat di atas, indera pendengaran disebutkan pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab pendengaran adalah unsur utama yang pertama kali dipergunakan oleh orang yang akan belajar untuk memahami segala sesuatu. Menurut sebuah teori penemuan modern, bayi yang masih dalam kandungan bisa menangkap pesan yang disampaikan dari luar, dan ia sangat peka. Maka ada ahli yang menyarankan agar anak berkembang dengan kecerdasan yang tinggi dan kehalusan budi. Hendaknya selama di dalam kandungan, ia sering diperdengarkan musik klasik dan irama-irama yang lembut. Atau kalau dalam konteks Islam, hendaknya bayi yang ada dalam kandungan sang ibu sering diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah, karena diyakini bahwa sang bayi dapat menangkap pesan-pesan melalui pendengaran itu. Dalam proses memahami dan mempelajari segala sesuatu, manusia akan dapat menangkapnya dengan indera pendengaran yang diperkuat dengan penglihatan dan akhirnya disimpan dalam hati sebagai ilmu pengetahuan.